Renungan Harian Katolik, Minggu 25 Mei 2025. Mengasihi. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Yohanes bab 14 ayat 23. Saudara-saudara, sebagai orang yang beragama, kita seringkali berdoa atau mempersembahkan kurban sebagai ungkapan kasih dan kerinduan kepada Tuhan. Kegiatan liturgi dan rohani seringkali kita perlakukan sebagai sarana untuk mencapai keinginan, hasrat, ambisi, dan kepentingan pribadi. Sesungguhnya, yang paling penting dari semua itu adalah tinggal dan hidup dalam kasih Tuhan. Yesus dalam Injil hari ini berkata, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Agar kita dapat tinggal serta hidup dalam dan bersama Tuhan, satu-satunya syarat adalah menaati perintah-Nya yang berbicara tentang mengasihi. Ketaatan pada kehendak Allah dan mengasihinya adalah satu paket dari hidup orang beriman yang sesungguhnya. Dari kesetiaan untuk melakukan hal itulah kita boleh mengharapkan buah-buah yang baik sebagai hasilnya. Sabda Yesus hari ini hendaknya kita simak dengan baik. "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Jadi, orang tidak cukup mengatakan "aku mencintaimu, Yesus". Cinta kepada Yesus harus dibuktikan dalam tindakan, dalam perilaku, dan dalam sikap hidup sehari-hari. Dengan saling mengasihi, orang akan lebih mudah untuk menerima hal-hal yang sulit diterima. Yesus mengatakan bahwa jika kita mengasihi Dia, maka kita akan menuruti firman-Nya. Di sini Yesus mau mengajarkan bahwa jika kita mengasihi Yesus, kita pasti mau melakukan apa saja untuk menyenangkan hati-Nya. Artinya kasih kepada Yesus itu tidak timbul dari sikap setengah-setengah yang terpengaruh oleh ego, tetapi sesuatu yang murni yang timbul dari hati nurani seseorang. Dan kasih itu nyata dalam tindakan. Dalam hal ini seseorang tidak dapat mengatakan bahwa ia mempunyai kasih jika ia tidak dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kepada Yesus kita juga harus belajar untuk mempunyai sikap yang sama, yaitu kita mau melakukan apa saja dalam kehidupan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika bahagia kita tidak pernah melupakan Yesus, dan ketika berduka kita tetap menerima itu sebagai rahmat untuk semakin mengalami kasih Tuhan. Siapa tidak takut ditinggalkan sebagai yatim piatu? Hal yang ditakuti sebenarnya adalah karena tidak ada lagi orang yang mengasihi dan dikasihi. Yesus dalam amanat perpisahannya menyatakan bahwa para murid tetap dapat mengalami pengalaman dikasihi dan mengasihi kendati mengalami ketidakhadiran dirinya. Hal ini dimungkinkan karena ada Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan menyatakan apa yang pernah Yesus katakan. Pengalaman dikasihi dan mengasihi ini khas hubungan Yesus dengan murid-Nya, karena mereka saling mengenal dan para murid melakukan perintah-Nya. Kita telah menerima Roh Kudus yang menghibur kita. Kita pun telah mengalami pengalaman dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak sendirian.
Kita diajak bersama-sama menularkan kasih itu kepada setiap orang agar semakin banyak orang mengenal Allah dan mengalami kasih-Nya. Hanya dengan begitu, kita mengasihi Kristus bila kita taat kepada perintah-Nya. Yesus menegaskan, persekutuan para murid hanya benar-benar terjadi ketika mereka mengasihi Bapa dan Putra. Mengasihi berarti hidup berdasarkan dan melaksanakan perintah-perintah-Nya. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk hidup taat di bawah bimbingan kuasa Roh-Mu, agar kami sanggup mengasihi Engkau selamanya. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.